lesson, it's better if we pray first. Come on, let us pray for your hand and close your eyes. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our minds so that we can receive the lesson well. Please bless us, bless our teachers and our parents. Please forgive us for all our sins. Thank you God. Amen. Oke. Nah, tadi kita sudah berdoa. Now, biar anak-anak tetap semangat, seperti biasa as usual, we do tepuk PPK. Oke, are you ready? Yes, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat. Semangat. Salam literasi. Ayo membaca. Oke, very good. Nah, tadi sudah kita lakukan tepuk PPK. Oke, now it's time for you to watch this video. Oke? Nah anak-anak, hari ini kita masuk pada pembelajaran yang ketiga. Nah coba kamu amati percakapan antara Lani dan Dayu. Nah mereka membicarakan mengenai dengan membeli produk hasil negeri sendiri, kita ikut membantu meningkatkan kesejahteraan para petani serta pengusaha kecil dalam negeri. Nah anak-anak, kita diwajibkan untuk membeli produk lokal ataupun disebut dengan produk dalam negeri. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan di situ ada wacana mengenai perkumpulan petani pemakai air atau disebut dengan P3A. Adapun isi dari wacana tersebut yaitu organisasi petani pemakai air atau P3A bertujuan untuk menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam. Organisasi ini menjadi wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran, curah pendapat, serta membuat keputusan-keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama oleh petani, baik yang dapat dipecahkan sendiri maupun yang memerlukan bantuan dari luar. Nah, organisasi P3A merupakan sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Disebut sosial karena tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakatnya. Disebut budaya karena di dalamnya terdapat ide atau gagasan yang bisa jadi merupakan warisan dari generasi sebelumnya. Nah, inilah yang mendasari pembangunan sosial budaya yang memang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Nah, selanjutnya hal-hal yang dapat diperoleh masyarakat petani dari organisasi P3A adalah, yang pertama, petani dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi, motivasi, dan keadaan dirinya sendiri. Yang kedua, masyarakat memiliki keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi secara baik, berkelanjutan, dan juga mandiri. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembelajaran yang keempat. Coba kamu perhatikan di situ ada sebuah percakapan antara Udin dan teman-temannya, di mana mereka membahas ataupun membicarakan mengenai keanekaragaman keterampilan yang luar biasa, di mana ada beberapa temannya yang mahir bermain gitar, bermain drum, dan ada pula yang merdu suaranya. Dengan adanya perbedaan, kita dapat saling mengisi dan melengkapi sehingga timbullah yang namanya kekuatan keragaman kita. Nah, begitu pula dengan para petani yang beraneka ragam keahliannya. Ada yang memiliki sawah, kebun singkong, kebun jagung, dan lain-lain. Nah, pada pembahasan sebelumnya, para petani yang memanfaatkan sistem irigasi yang bernaung dalam suatu wadah organisasi agar mereka dapat saling membantu satu sama lain. Selanjutnya, apa ya jadinya jika tidak ada kerukunan antar petani tersebut? Nah, organisasi tidak akan dapat berjalan seperti yang diinginkan dan akan banyak pertengkaran akibat perbedaan pendapat.
Apakah perbedaan yang terdapat dalam masyarakat memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan masyarakat tersebut? Nah, coba kamu jelaskan. Iya, masyarakat akan cepat berkembang karena adanya perbedaan. Perbedaan akan menciptakan ide dan solusi yang lebih banyak. Nah, anak-anak, berikut ini adalah artikel tentang sebuah organisasi budaya yang mewadahi bakat seni kaum remaja di masyarakat. Nah, coba kamu perhatikan wacana mengenai Sanggar Tari Wadah Para Penari Tradisional. Sanggar Tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi kreativitas seni warga masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. Nah, sanggar tari ini juga tempat berkumpul para penari di daerah sekitar yang ingin memajukan dan melestarikan budaya daerah mereka masing-masing. Adapun tujuan dari didirikannya sanggar ini yaitu untuk menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas di bidang seni tari. Tahukah kamu anak-anak, sanggar tari merupakan contoh sebuah pembangunan sosial budaya. Dengan adanya jenis tarian yang ada di Indonesia itu menunjukkan keragaman sosial budaya di masyarakat Indonesia. Keragaman sosial budaya menjadi modal pembangunan nasional karena adanya keragaman suku dan budaya, membuat kita belajar untuk saling menghargai dan bertoleransi dengan sesama. Toleransi akan menghindari terjadinya konflik ataupun perpecahan sehingga persatuan dan kesatuan akan tetap terjaga. Hal ini menjadi modal penting terkait pembangunan nasional. Adapun contoh sosial budaya yang dimiliki bangsa Indonesia antara lain keragaman suku bangsa, di mana suku Batak berasal dari Sumatera Utara, Minangkabau berasal dari Sumatera Barat, Sunda berasal dari Jawa Barat, suku Betawi dari DKI Jakarta, suku Madura dan Tengger dari Jawa Timur, suku Dayak berasal dari Kalimantan, dan Sasak dan Sumbawa berasal dari Nusa Tenggara Barat, dan juga ada Sentani dan Asmat yaitu dari Papua. Selanjutnya keragaman bahasa, di mana bahasa Betawi dari DKI Jakarta, bahasa Sunda dari Banten dan Jawa Barat, bahasa Jawa dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya bahasa Aceh dari Aceh, bahasa Batak dari Sumatera Utara, bahasa Minangkabau dari Sumatera Barat. Selanjutnya ada keragaman senjata tradisional, di mana golok berasal dari Betawi, celurit berasal dari Madura, badik berasal dari Sulawesi Selatan, dan juga ada mandau berasal dari Kalimantan. Nah, kamu boleh perhatikan lagi ya anak-anak. Dan untuk selanjutnya ada keragaman rumah adat. Nah, di sini sudah ada beserta dengan gambarnya. Nah, yang pertama rumah gadang. Rumah gadang yaitu rumah adat yang berasal dari Sumatera Barat, dan ada juga rumah Aceh yaitu berasal dari Nanggro Aceh Darussalam. Selanjutnya ada Baileo yaitu rumah adat Provinsi Maluku, dan juga rumah Balai Batak Toba berasal dari Sumatera Utara. Nah, adapun manfaat dari keragaman sosial budaya tersebut kita dapat lihat di sini antara lain. Nah, yang pertama, menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung. Yang kedua, menjadi kekayaan budaya bangsa. Dan yang ketiga, mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, memperluas wawasan masyarakat tentang keanekaragaman sosial budaya, dan juga menjadi ciri khas bangsa Indonesia di mata negara-negara lain. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Okay students, that's all for our lesson today. Now to close our lesson, let us pray. Close your eyes and bow your head. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities again. Please bless us, bless our teachers and our parents and all of us. Please forgive us for all our sins. Thank you God. Amen. Oke, nah anak-anak, tadi kita sudah berdoa. Jadi sekarang Miss Yesi berharap semua anak-anak kelas
5, tetap semangat, oke? Keep learning, tetap belajar. Saya anak-anak